dalam kebajikan. Eee, Mungkin saya hanya menambahkan tadi sudah disampaikan, sangat komprehensif, sangat lengkap oleh Pak Menko dan juga oleh Ibu Menteri Keuangan. Saya hanya menambahkan dari segi investasinya saja, memang, walaupun ini ada beberapa hal yang relatif saya sudah sempat sampaikan, terutama, kalau kita lihat kontribusi dari, investasi pada satu semester pertama ini, cukup signifikan karena total investasi yang masuk pada, semester pertama ini 942,9 triliun, tadi juga sudah disampaikan, atau, peningkatan 13,6% dari tahun sebelumnya. Dan ini, sejalan dengan target investasi yang pada akhir tahun 2025 itu dicanangkan adalah 1.905,6 triliun. Pada saat ini penyerapan tenaga kerja yang tercipta pada semester pertama adalah 1.259.868 orang. Dan ini, kalau kita lihat kontribusi sedikit, penanaman modal asingnya itu 45,9% atau 432,6 triliun, dan PMDN-nya 54,1% atau 510,3 triliun. Dan kontribusi secara geografis, Jawa itu 49,5% atau 466,9 triliun, dan luar Jawa 50,5% atau 476 triliun. Nah, kontribusi dari hilirisasi atau hilirisasi itu kurang lebih 29,8% atau 280,8 triliun, yang dimana kalau kita lihat secara breakdown-nya memang masih didominasi oleh pertama sektor mineral sebesar 69%, kemudian sektor perkebunan dan kehutanan 24%, sektor migas 6%, dan sektor kelautan dan perikanan memang baru 1%. Dan kontribusinya adalah 29,8%, di mana itu peningkatan 54,8% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Nah, memang ini angkanya. Dan memang kalau kita lihat lagi, target pada tahun 2026 yang dicanangkan oleh Bappenas kepada kami itu adalah 2.175,26 triliun atau peningkatan target 14,2% dari tahun sebelumnya. Ya, memang ini target yang dicanangkan oleh Bappenas. Memang kalau kita bandingkan 10 tahun terakhir, memang investasinya selebih dari 9.900 triliun itu dari 2014 sampai 2024, tetapi dalam 5 tahun terakhir memang investasi yang diharapkan itu meningkat tajam, mencapai 13.032,8 triliun dari tahun 2025 dan 2029. Ya, tentunya dengan adanya Danantara ini juga menimbulkan keyakinan atau confidence dari investor, baik terutama investor luar negeri pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, karena sekarang mereka mengetahui bahwa kita melalui our sovereign wealth fund juga dapat berinvestasi bersama-sama dengan mereka di proyek-proyek yang memang dilihat membawa return yang baik, dan juga yang penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian memang kalau kita lihat kontribusi investasi ini diharapkan terus meningkat juga karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga serta ekspor nasional. Dan oleh sebab itu, kalau kami lihat untuk kedepannya, kita mencoba terus memperbaiki iklim investasi. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Menko, salah satu yang kami lakukan adalah perubahan peraturan pemerintah itu yang sudah terbit, alhamdulillah, itu adalah PP 28 tahun 2025 yang dijawab, yang memang disusun untuk menjawab 3 tantangan utama, yaitu kepastian perizinan berusaha, simplifikasi proses, dan restrukturisasi regulasi.
kenapa ini memberikan kepastian kepada calon investasi, terutama dalam mendapatkan perizinan atau permit. Karena dengan ini, mungkin saya kasih ilustrasi sedikit, perizinan yang masuk ke kementerian kami melalui OSS atau Online Single Submission, itu melibatkan 18 kementerian lainnya. 18 kementerian lainnya dan badan. Dan selama ini, walaupun kita sudah mempunyai perjanjian, misalnya kami ada perizinan masuk ke kami melalui Kementerian Investasi, kami pun melimpahkan kepada kementerian terkait untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, dan kami sudah ada perjanjian yang kami sebut dengan namanya service level agreement. Contohnya misalnya dengan kementerian lain, kementerian X, saya bilang itu perjanjiannya hanya 20 hari, tetapi kenyataannya dalam perjalanan itu lebih dari 20 hari. Bisa 30 hari, bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang bisa sampai setahun. Nah, dengan adanya PP ini kami dari Kementerian Investasi, apabila dari jangka waktu yang ditentukan atau dalam service level agreement-nya itu 20 hari tidak dikeluarkan izinnya atau tidak kembali dengan ke kami otomatis bisa mengeluarkan perizinan itu. Kami otomatis bisa mengeluarkan perizinan itu. Nah, ini direspon sangat positif, sangat baik oleh dunia usaha dalam maupun luar negeri. Dan sebagai informasi tambahan saja, sejak adanya PP itu yang baru saja keluar di bulan ya akhir mulai Juli kemarin, Juni, kami sudah mengeluarkan 61 perizinan dari fiktif positif ini. Jadi ini juga memberikan kepastian bahwa apa yang kita sudah janjikan kepada para investor ini kami bisa laksanakan dengan baik. Dan harapannya ini akan meningkatkan investasi yang akan masuk ke Indonesia ke Indonesia depannya, karena memang diharapkan investasi ini tentunya berdampak positif dari segi penciptaan lapangan pekerjaan yang merupakan tantangan kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas tentunya. Nah, kami pun mencoba dalam hal ini mendata, mensimplifikasi proses juga dari harinya, karena kami melihat juga memang dari beberapa kementerian itu meminta jangka waktunya bervariasi. Ada yang dari seminggu sampai juga 6 bulan untuk perizinan gitu ya. Nah, kami melihat kalau 6 bulan kita lihat dengan kemajuan teknologi yang ada, kami rasa itu cukup lama. Jadi kalau kami pun juga berbicara tidak hanya dari service level agreement juga, tapi dari jangka waktunya, apakah mungkin itu lebih diperpendek lagi, tentunya dengan tetap mengacu kepada seluruh peraturan yang ada. Nah, dan dalam kesempatan ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, kami meyakini untuk sampai dengan akhir tahun 2025 ini target investasi itu akan tercapai, karena kalau kami melihat dari progres yang sedang berjalan dari beberapa manufacturing atau pabrik yang sedang dalam pembangunan, dalam masa konstruksi, kami meyakini target itu bisa tercapai. Ya, tentunya ini PR yang cukup banyak, tapi kami melihat dengan adanya Danantara, dengan adanya beberapa perubahan dari segi kebijakan, dari segi policy, ini bisa membuat iklim investasi yang lebih baik. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.